Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini, hari Jumat Agung, firman Tuhan saya ajak untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkannya dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari baru Engkau berikan. Pada hari ini kami boleh merayakan hari akan di mana kami boleh mengakui hidup kami karena Engkau yang telah menyerahkan nyawamu ganti kami di salib. Hari Jumat Agung, ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini, kami percaya kuasa Allah dinyatakan. Oleh tuntunan Roh Allah, firman-Mu boleh menjadi kesukaan bagi kami. Leluasa firman-Mu diberitakan, hamba-Mu diurapi. Demikian sidang jemaat Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-27 berperikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang salib adalah sesuatu hal yang keniscayaan, sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan pengikut Kristus yang sejati. Bila pakai bahasa iklan, saudara, kita mengatakan bahwa bagi murid Kristus tiada hari tanpa salib.
Bila meminjam kata-kata Rasul Paulus, misalnya dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Senantiasa artinya selalu, tidak pernah tidak. Salib adalah seperti tiket yang mesti kita bayar untuk memasuki wilayah kemuritan Kristus. Tentu saja saudara, kita tidak harus memikul salib bila memang kita tidak menghendakinya. Tapi konsekuensinya, apakah kita cuma boleh berada di luar pagar? Hari ini firman Tuhan dibaca bagi kita, bahwa oleh karena Allah menyatakannya, Ia menghendaki demikian adanya, tanpa tedeng aling, suatu hal yang tidak mungkin menurut ukuran manusia, yang tidak bisa dengan mudah begitu saja oleh manusia mempercayainya. Tapi terserahlah, yang pasti bahwa Yesus memberi diri untuk kita sekalian. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Pertanyaan kita sekarang, apa sih konkretnya bila dikatakan kita harus senantiasa memikul salib atau mengenakan salib Kristus itu? Konon, ada orang yang secara hiperbola dan sedikit berlebih-lebihan sengaja membangun rumahnya tanpa pintu dan tanpa jendela. Untuk menghubungkannya dengan dunia luar, ia membuat semacam kusen berbentuk salib. Jadilah ia melihat keluar melalui salib. Begitupun orang dari luar yang ingin melihat ke dalam, tidak ada jalan lain kecuali melalui salib itu. Semua yang keluar atau masuk harus melalui salib itu. Sebuah ekspresi yang eksentrik tapi menarik. Namun ini baru menjelaskan sentralitas salib itu secara simbolis. Belum menjelaskan bagaimana di dalam realitas atau di dalam praktek hidup dalam salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena ruang yang terbatas, cara pandang yang tidak utuh atau sempurna, kita mungkin hanya bisa mendaftar dengan ringkas apa-apa yang mungkin bisa terpikirkan konsekuensi salib dalam kehidupan, dalam perjalanan kita. Namun yang pasti bahwa saudara-saudara, Injil Yohanes mengajak kita bahwa salib menunjukkan wibawa Allah yang tak terpungkiri oleh alam pikiran manusia. Sesuatu yang memang sejak semula dirancang begitu sempurna oleh Allah dalam kehidupan kita. Hidup di dalam salib. Karenanya membuat kita sungguh-sungguh diajak mau mengakui. Hanya mengakui. Dengan tentunya tidak mudah tawar hati atau cepat patah hati. Karena salib membuat kita berusaha hidup sekudus dan setulus mungkin supaya tidak menjadi bahan celaan orang, sehingga Tuhan tidak dipermalukan. Salib artinya hidup yang tidak mengumbar menurut cara pandang pikir kita. Dengan sadar hidup dalam salib dan mempercayainya bahwa dimanapun kita berada, apapun itu, siapapun dia, kita diajak mempertaruhkan nama Kristus. Karena itu salib berarti hidup dengan cermat. Beriman boleh, tapi punya kebijakan, kebijaksanaan. Punya hikmat. Hidup karena salib membuat kita lebih menyadari betapa dan terbatasnya kita. Tapi justru karena itulah dialaminya sesuatu hal yang tidak bisa dan sulit dialami oleh manusia. Salib membuat kita rendah hati, tapi tidak rendah diri. Dalam itu, tentunya saudara, kita percaya pertolongan Tuhan bagi kita. Semua telah selesai di atas kayu salib karena Kristus.
Ia telah mengorbankan dirinya. Ia telah menyatakan itu bagi kita. Saya ingin menegaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa orang Kristen boleh-boleh saja mengajukan pertanyaan. Tuhan, apakah Engkau tetap peduli? Apakah Engkau ada dan mengasihi? Mengapa terjadi begini? Mengapa Engkau tidak mencegahnya? Orang Kristen harus mencari jawabannya melalui salib. Sebab melalui hidup di dalam salib berarti melihat Allah yang masuk ke dalam penderitaan kita, serta ikut menderita dengan apa yang kita derita. Hari-hari ini diajak kita merenungkan sebagian, bahkan seutuhnya, dari perjalanan kehidupan kita. Melihat hidup dalam kacamata salib berarti melihat apa yang dibalik hujan menanti pelangi kasih Tuhan. Salib, sekali lagi, tidak mengangkat kesulitan dan tantangan dari hidup kita, tapi justru mengangkat kita untuk tetap optimis di dalam hidup. Hidup bersama Kristus yang telah menang di atas kayu salib. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu secara sederhana disampaikan. Terima kasih karena Engkau mati bagi kami di atas kayu salib dan menyelesaikan semuanya. Kami percaya Tuhan, tujuan mulia ini menunjukkan bahwa Engkau tidak setengah-setengah dengan janji-Mu sejak semula bagi hidup manusia dan dunia ini, tapi dalam sebuah keutuhan, kesejatian, kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Walau kami hidup dalam kelemahan dan penderitaan, tapi karena salib-Mu kami percaya ada penghiburan, ada penguatan, ada pendampingan dari Tuhan. Sertai kami dalam hari hidup kami, di tengah kondisi pandemi COVID, di tengah keadaan penderitaan, persoalan, permasalahan hidup lainnya. Namun kami percaya bahwa karena kasih-Mu, Engkau boleh senantiasa membimbing kami, orang-orang yang percaya ini. Kami mendoakan warga dan sidang jemaat Datah Koto, penata layanan yang ada, pendeta, majelis, penetua diakon. Tuhan, kami ingin mereka senantiasa boleh dalam pemeliharaan, penjagaan Tuhan. Nyatakanlah pengasihan-Mu yang besar bagi tiap-tiap keluarga Kristen, setiap ibu, bapa, anak-anak. Tuntun mereka agar senantiasa memegang janji iman dan salibnya sampai akhir dalam keyakinan pula. Urapi dan berkati penata layanan yang ada. Seraya Tuhan terus menyatakan pemulihan bagi yang letih lesu dan yang berbeban berat. Menyatakan pertolongan bagi mereka yang dalam ketidakmampuan dan kelemahan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru syukur doa permohonan di dalam nama-Mu yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.